Serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz menunjukkan kondisi di Selat Hormuz masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru, diantaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Putaran baru perundingan antara Israel dan Lebanon kembali digelar di Roma, Italia pada Selasa kemarin. Perundingan kali ini dimediasi oleh Amerika Serikat dengan membahas penerapan kerangka kerja trilateral. Ya, pemirsa, visual ini diambil setelah perundingan pertama antara delegasi Lebanon dan Israel selesai berunding di Roma, Italia. Perundingan ini akan digelar selama 3 hari dan akan rampung pada 6 Agustus 2026 mendatang. Dalam perundingan ini mempertemukan tim teknis dari Lebanon dan Israel untuk melanjutkan penerapan kerangka kerja trilateral. Kerangka tersebut mencakup inisiatif zona percontohan, pelucutan senjata kelompok Hizbullah, penempatan ulang pasukan Israel dari Lebanon Selatan, hingga membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore dan kita ke mancanegara, pemirsa. Sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Khasab, Oman, dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Khasab, Oman, di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruangan mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, satu anggota awak kapal masih hilang, sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sampai Hamas dilucuti senjatanya. Operasi militer yang terus berjalan di Gaza, Palestina menjadi sebuah konflik yang tak kunjung usai hingga detik ini. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Amerika Serikat sempat mengusulkan Israel untuk menjalankan tahapan lebih lanjut terkait rencana perdamaian dengan Gaza. Namun baru-baru ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkonfirmasi bahwa negaranya menolak usulan Donald Trump. Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sampai senjata Hamas dilucuti. על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. 1. 2. אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחינו. 3. הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה, זה לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. כי זה העמדה שלנו. אז אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם... Ribuan warga Palestina berkumpul untuk menghadiri pemakaman 112 kerabat yang mati syahid di kawasan Al-Sabra, kota Gaza. Mirisnya seluruh jenazah baru ditemukan hampir 3 tahun setelah tewas akibat serangan Israel di bawah reruntuhan bangunan. Air mata warga Gaza tidak pernah berhenti. Selasa lalu, seluruh warga Gaza berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kalinya kepada orang-orang terkasih yang syahid dampak dari serangan penjajah Israel. Kelopak bunga ditaburkan di atas jenazah yang diselimuti dengan bendera Palestina, menjadi kesedihan yang terus berulang bagi warga Gaza. Sebanyak 112 jenazah yang dimakamkan diduga tertimbun oleh reruntuhan bangunan selama 3 tahun. Diketahui tewasnya warga Gaza disebabkan oleh serangan penjajah Israel. Juru bicara pertahanan sipil Palestina, Mahmud Basal, mengatakan bahwa tim penyelamat menghabiskan waktu selama 17 hari untuk mengevakuasi seluruh jenazah. تحدث على مجزرة حقيقة 153 جثمان بقيت أجسادهم تحت الأنقاض وقمنا على مدار 17 يوم وهي تقوم بعمليات الانتشال والتدخل. استطعنا أن ننتشل 112 جثمان في ظروف صعبة في حفار واحد بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في واقع حقيقة مرير
في انعكاسات حتى خطيرة على طواقم الدفاع المدني، لكن في نهاية المطاف استطعنا أن ننجز بهذا الملف، واليوم تتحدث على 112 شهيدا، منهم عدد كبير من الأطفال. Para pencari suaka dari Gaza termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta. Seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan berbahaya ke Ceuta. Warga Gaza menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Pencari suaka Palestina mengatakan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. 6 years old, I'm from Palestine. I ran away from the country looking for a safe country, safe place. I got to Morocco 4.5 months ago, and I was trying the whole time to get to Ceuta here to go to Spain. I came here Thursday morning, 7 o'clock in the morning after a swimming journey for 7 hours. And right now I'm here. Ribuan pencari kerja memadati job fair di Kota Depok. Antrian pelamar bahkan mengular sejak pagi. Antrian panjang pencari kerja memadati job fair yang diselenggarakan pemerintah Kota Depok pada Selasa. Tak hanya didominasi pencari kerja berpengalaman, job fair ini juga dipadati para lulusan baru yang mencari peluang memulai karir. Job fair ini menghadirkan 25 perusahaan dari berbagai sektor dengan total lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ditawarkan terbuka bagi lulusan SMA, SMK, diploma, hingga sarjana, baik bagi fresh graduate maupun pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja. Saya kan fresh graduation ya Kak, jadi lumayan 3-5 bulanan yang lalu saya sebelum lulus juga udah mulai mencari kerja. Kemudian kesulitannya pertama karena saya kurang pengalaman pekerjaan ya Kak, karena baru lulus kuliah, baru lulus sekolah juga. Rata-rata kan sekarang pekerjaan juga butuhnya yang bergelar atau yang penuh pengalaman dalam bidang pekerjaan. Tadinya istri sekalian itu sih iseng-iseng nyari juga kalau misalnya ada. Jadi sih juga mau coba cari kerja di sini. Iya. Sudah berapa lama Pak nyari kerja setelah kontrak selesai kerja yang sebelumnya? Sekitar 7 bulan. Pemkot Depok menyatakan peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi dipengaruhi perlambatan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Ya, jumlah pengangguran ini masih di angka 60-70 ribu, di angka 7, sekian persen ya. Jumlah pengangguran dan 6,52%, jadi di angka 60 ribuan ya. Tingginya antusiasme menjadi gambaran akses terhadap pekerjaan masih menjadi tantangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.